Totalnya totalnya ada berapa ini Bu Bapak? Mohon izin. Ada 100, Bu. Oh, oke, ada 100 baru 77 ya yang hadir. Oke. Perkenalkan, saya Diah Ageng Pramesti Gunarso, salah satu pemateri yang akan memberikan materi pada hari ini. Kedengeran saja ya, Bapak Ibu ya. Kita langsung saja. Boleh saya tahu ini dari mana aja? Ajan abot pamana jom na. Dari Kalimantan saja kah atau seluruh Indonesia ini? Sesuai data itu seluruh Kalimantan saja, Bu. Kalimantan Selatan Oh, kayaknya. seluruh Kalimantan Selatan. Oke, baik. Ya, saya izin share screen ya, Bapak Ibu ya. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ada, Ada. ada. Oke, baik. Kita nanti mohon izin kita nanti sekalian sambil berinteraksi ya Bapak Ibu ya biar nggak sepi-sepi banget. Nanti saya kasih materi. Mungkin mohon izin Pak Moderator ini nanti ada sesi materi dulu baru tanya jawab atau langsung bisa sambil sharing tanya jawab gitu? Boleh untuk langsung sharing juga, Bu. Nggih. Gimana Oke. pen nyamannya aja, Bu. Oke, Nggih. oke, baik. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan bedah kisi-kisi tryout PPG Guru RA. Nah, nanti saya akan bersama dengan Bu Rizky Nurhaida. Bu Rizky Nurhaida kebetulan di pukul 10 ya, Bapak Ibu ya. Kami bagi dua. Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu sudah dapat tentang kisi-kisinya apa belum? Sebelum saya presentasi ini, maksudnya kayak file dan lain sebagainya. Sepertinya belum, Bu. Oke, belum ya. Oke, saya bagi dua nanti ada beberapa bagian. Jadi materinya yang saya bawakan adalah tentang perumusan tujuan dan indikator pembelajaran, kemudian pengembangan materi ajar dan perancangan pembelajaran terstruktur dan kontekstual. Saya rasa Ibu Bapak sudah sangat paham tentang ini, tapi kita akan bedah untuk soal tryout-nya. Oke, adapun tujuan pemaparan, yaitu setelah mengikuti sesi ini, saya harapkan Bapak Ibu mampu memahami kisi-kisi soal tryout untuk PPG Guru RA, kemudian bisa menjawab soal berbasis HOTS, karena nanti materinya ada soalnya itu berbasis HOTS, High Order Thinking. Kemudian kegiatan ini juga akan mengaitkan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila, moderasi beragama, dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau PPRA. Nah, eh, saya rasa kalau misalnya DRA pasti ada ini semua ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja ke kisi-kisi pertama, itu tentang merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran. Nah, eh, kisi-kisi pertama ini biasanya yang mungkin bisa keluar di soal ya. Intinya adalah kemampuan guru dalam merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran. Jadi banyak peserta sebenarnya bisa mengajar tapi terkecoh di soal karena belum memahami konsep utuh tujuan pembelajaran di Raudatul Atfal atau di TK itu sendiri. Oke, adapun makna kisi-kisi yang pertama adalah yang di guru RA mampu merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran sebagai satu kesatuan utuh yang mencakup pertama sikap, kedua pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selain itu, tujuan pembelajaran RA juga harus selaras dengan proses profil pelajar Pancasila, moderasi beragama,
dan PPRA itu sendiri, yaitu Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Jadi kalau soal hanya muncul pengetahuan saja, biasanya itu bukan jawaban yang terbaik. Nah, tujuan pembelajaran di RA itu sendiri harus menjawab pertanyaan apa yang akan dicapai oleh anak. Jadi, anak akan menjadi seperti apa setelah pembelajaran gitu. Jadi ditulis dengan jelas, terukur, dan sesuai dengan usia anak. Kemudian tidak hanya kognitif, tapi holistik. Nah, jadi di RA itu tujuan pembelajaran itu tidak boleh hanya akademik, tapi harus holistik, mencakup pembentukan karakter Islami, sosial, dan kebiasaan baik. Biasanya kebiasaan baik bagi anak. Nah, indikator pembelajaran itu adalah tanda bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Jadi indikator harus menggunakan kata kerja operasional, bisa diamati dan bisa dinilai. Kalau indikatornya tidak terlihat perilakunya, maka itu kurang tepat. Biasanya seperti apa sih contoh kata kerjanya? Anak sudah menunjukkan, anak mampu menyebutkan, anak mampu menirukan, anak guru dapat membiasakan bla bla bla. Anak dapat mengelompokkan sesuai dengan warna, sesuai dengan bentuk, dan lain sebagainya. Oke, contoh tujuan dan indikator utuh itu misalnya di tema diriku. Tujuan pembelajarannya adalah anak mampu mengenal anggota tubuh sebagai ciptaan Allah dengan sikap syukur, mengetahui fungsinya, dan menggunakan secara tepat. Indikatornya, sikap anak mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kemudian pengetahuan anak menyebutkan fungsi anggota tubuh. Kemudian keterampilan anak menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya. Nah, kaitannya dengan profil pembelajar Pancasila seperti apa? Misalnya beriman dan bertakwa, mandiri, kemudian moderasi beragamanya seperti bersyukur, tidak berlebihan, dan PPRA-nya yaitu akhlak mulia dan kasih sayang pada diri sendiri. Jadi jangan heran kalau soal di PPG sering muncul kata kunci seperti akhlak, kebiasaan baik, dan sikap moderat gitu. Karena kita harus sesama umat manusia itu saling bermoderasi dalam beragama. Oke, berikut ada beberapa contoh, tapi saya berikan satu aja soal hot kisi-kisi satu. Mungkin bisa dijawab ya sama Bapak Ibu nanti ya. Ini misalnya seorang guru RA menyusun tujuan pembelajaran agar anak terbiasa antri saat mencuci tangan bersama. Nah, tujuan tersebut paling tepat dikaitkan dengan aspek apa? A. Pengetahuan tentang kebersihan. B. Keterampilan motorik halus. C. Sikap disiplin dan menghargai orang lain. D. Kemampuan bahasa anak. Coba Bapak Ibu bisa dijawab kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Sikap disiplin dijawab C, terus. C, sikap disiplin dan orang lain. Oke, kita lihat. Betul, jawabannya C. Boleh Bapak Muhammad Mulyadi, gimana menurut Bapak kenapa kok bisa jawabannya C? Masih di Pak, di open dulu kamera soundnya. Oke, Oke. tentu aja sama cara menjawab ya. Ya. Ini Sebenarnya untuk Bapak Muhammad. pembelajaran agar anak terbiasa antri saat mencuci tangan bersama, itu kan mencipta untuk supaya disiplin dan menghargai orang lain. D. Yang lain gimana? Apakah ada punya pendapat lain? Bapak Ibu? Oke, jawabannya C, benar sekali ya Bapak Ibu ya, karena soal ini menguji apakah kita paham aspek yang dikembangkan. Misalnya kayak antri saat mencuci tangan bukan soal pengetahuan sama motorik aja ya, tapi sikap disiplin dan menghargai orang lain. Maka jawabannya adalah aspek sikap. Next, kita ke bagian 2, kisi-kisi 2, tentang menguasai dan mengembangkan materi ajar. Kisi-kisi kedua ini berkaitan dengan penguasaan dan pengembangan materi ajar. Jadi, sebagai guru RA tidak hanya menyampaikan materi, tapi mampu mengembangkan materi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh anak.
Kira-kira karakteristik anak usia dini apa saja ya Ibu Bapak ya? Unik, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Oke, masih mendengarkan ya. Semoga masih mendengarkan. Oke, makna kisi-kisinya ini eh, guru RA harus mampu memahami struktur keilmuan. Jadi mengembangkan materi sesuai dengan struktur keilmuan. Kemudian mengembangkan materi sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Menyusun alur materi ajar yang logis. Jadi materi nggak hanya asal menarik, tapi punya arah dan tujuannya. Nah, kemudian ada struktur keilmuan di RA. Di RA materi disusun secara apa? Berdasarkan nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Nah, ini jadi disusun secara terintegrasi. Jadi tidak diajarkan secara terpisah ya. Nah, ini ciri khas pembelajaran di RA, di TK terutama. Kemudian alur materi ajar. Alur materi ajar itu dari konkret ke abstrak, kemudian dari dekat ke jauh, dari sederhana ke kompleks. Contohnya seperti apa? Contohnya, anak mengenal air. Kemudian anak mengetahui fungsi air. Kemudian anak diajarkan untuk menjaga kebersihan dengan cara apa? Salah satunya dengan berwudu. Gitu. Jadi contohnya ini seperti pada tema air ya. Nah, contoh pengembangan materi misalnya di tema air, sainsnya apa? Kita anak mengetahui sifat air itu seperti apa. Dari agama, air itu sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi sosial, anak diajari untuk bergiliran menggunakan air. Kemudian segi motorik, anak belajar untuk menuang air dari satu tempat ke tempat lain tanpa tumpah dan lain sebagainya. Kemudian dari seni, bisa dengan melukis dengan air yang berwarna. Seperti itu. Oke. Selanjutnya tentang contoh soal tentang kisi-kisi dua. Guru RA ingin mengembangkan tema tanaman agar sesuai dengan karakteristik anak. Langkah yang paling tepat adalah A. Menyampaikan definisi tanaman. B. Memberikan lembar kerja tertulis. C. Mengajak anak mengamati tanaman di sekitar sekolah. D. Menugaskan anak menghafal nama tanaman. Yang paling tepat kira-kira yang mana Bapak Ibu? C. C. Oke, ada yang lain? C. Mungkin ada yang D. Menugaskan anak menghafal. Mengajak anak mengamati tanaman di sekitar sekolah. C. Oke, coba C Ibu jawabannya. Aan. Kira-kira kenapa ya jadi C? Karena anak belajar langsung. Oke, selain itu kira-kira ada lagi? Mungkin dari Ibu Bapak yang lain? C. Hmm? C jawabannya, Oke, Bu. Ibu Nana. Siapa C Bu Nana? jawabannya. Iya, C. kenapa Ibu Nana memilih C? Karena itu langsung mengajak anak mengamati tanaman di sekitar sekolah. Ya, jadi langsung praktek ya Ibu Bapak ya. Anak tidak hanya untuk kayak misalnya tema tanaman, anak disuruh untuk menghubungkan dari LK lembar kerja. Anak disuruh menghubungkan dari tulisan nama bunga sama gambar bunganya. Boleh nggak seperti itu kira-kira? Nama bunga sama gambar bunganya. Efektif apa tidak? Kalau misalnya anak nih diberi lembar kerja, kemudian ada tulisannya bunga, kemudian ada gambar bunga, anak disuruh menarik garis. Nah, itu kira-kira efektif apa tidak? Lebih efektif yang turun langsung. Iya, Kurang benar. efektif.
kurang efektif. Ya, betul. Kurang efektif ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau misalnya di lembaganya masih ada guru-guru yang memberikan lembar kerja seperti itu, dikurangi ya Ibu Bapak ya. Mulai ngajak anak untuk di lingkungan sekitar aja. Mungkin nggak banyak tanaman, tapi potensi wilayahnya. Misalnya di daerah eh, kebun karet. Nah, di kebun karet itu banyak kayak biji-biji karet bisa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian di daerahnya potensinya adalah sawah. Anak diajak untuk bermain ke sawah walaupun misalnya anak memang sudah terbiasa di sawah, tapi kan tidak seluruh anak ya. Kemudian kayak pengenalan tentang anak terbiasa tinggal saya pernah dulu visitasi di suatu lembaga. Lembaga itu sangat dekat dengan sungai. Sungainya arusnya deras. Di daerah Kalimantan juga. Sungainya arusnya sangat deras. Tapi saya tanya, Ibu di lembaga Ibu anak diajarkan nggak tentang konsep keamanan? Keamanan terhadap misalnya, walaupun anak bisa berenang, daerah situ bisa berenang, anak tahu itu ada sungai, tapi pernah nggak dikenalkan lagi atau disounding anak-anak tentang konsep keamanan dan keselamatan yang ada di sekitar kita gitu. Nggak pernah Bu, karena anak udah terbiasa seperti itu. Nah sebenarnya tetap harus kita ingatkan ya Ibu Bapak ya, kita nggak tahu tiba-tiba khilaf dan lain sebagainya. Apalagi daerah kita Kalimantan, kan kita rata-rata di Kalimantan semua ya Ibu Bapak ya, Kalimantan Selatan itu adalah paling sering banjir, kebakaran. Nah itu tetap harus dikenalkan ke anak dan harus sering diajarkan gitu. Ya betul tadi. Jadi jawabannya C. Jadi soal ini menilai apakah guru memilih kegiatan yang konkret, yang nyata, dan sesuai dengan karakteristik anak. Jadi mengajak anak mengamati tanaman di sekitar sekolah itu merupakan pilihan yang paling tepat. Jadi misalnya di sekolah itu adanya tanamannya pohon mangga, pohon jambu, atau bunga-bungaan kayak bunga asoka, itu kan paling sering ya, paling umum, banyak lah. Nah, itu kan kita bisa melihat pohon mangga itu bentuk batangnya seperti apa, kemudian daunnya seperti apa, sama nggak daun pohon mangga dengan daun pohon jambu, ternyata berbeda. Nah, itu kan anak sudah mengenal perbedaan dan sama nggak warnanya, mengenal persamaan dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita ke kisi-kisi 3 tentang merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan. Jadi kisi-kisi ketiga ini berkaitan dengan kemampuan merancang pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan ini mencerminkan profesionalitas guru sebagai guru PAUD ya, guru RA. Oke, makna kisi-kisi 3 ini, guru RA mampu merancang pembelajaran yang terstruktur, berkesinambungan atau berkelanjutan, dan kontekstual. Kemudian guru RA juga dituntut mampu memadukan materi ajar, kemudian pedagogi, dan teknologi yang secara tepat. Nah, pendekatan pembelajarannya seperti apa sih? Pendekatan yang relevan itu, kalau untuk kita di PAUD atau di RA itu adalah bermain sambil belajar. Pendekatannya harus saintifik. Pasti Ibu Bapak sudah tahu sekali tentang saintifik ini, 5 aspek dari saintifik. Kemudian tematik integratif dan berbasis pengalaman nyata anak. Jadi bukan hanya teori, misalnya anak dikenalkan tentang transportasi, tapi yang dikenalkan adalah kereta api. Kira-kira di Kalimantan sendiri ada nggak kereta api? Nggak ada ya Ibu Belum Bapak ada. ya. Jadi ya belum ada. Biasanya kereta api mainan. Nah, yang lebih real aja yang di sekitar anak seperti apa? Misalnya daerahnya daerah pesisir pantai. Bapak di daerahnya pesisir pantai. Berarti yang dikenalkan adalah kapal, nelayan, dan lain sebagainya. Kemudian misalnya daerahnya di sungai sama kapal juga. Kemudian daerahnya di dekat pertambangan mungkin bisa ada ya. Itu tuh alat-alat berat mungkin dikenalkan juga bahayanya apa dan lain sebagainya juga apa. Nah, ini pemanfaatan teknologi. Teknologi di RA ini bersifat
seperti pendukung aja ya. Jadi seperti video pendek yang dilihatkan ke anak, audio berupa kayak doa-doa, lagu, misalnya Bapak Ibu ngajarin senam dan lain sebagainya. Kemudian gambar interaktif dan dokumentasi foto kegiatan. Nah, jadi video, audio, sama gambarnya digunakan untuk membantu pemahaman anak. Jadi bukan menggantikan interaksi ya, bukan menggantikan interaksi guru dan anak. Jadi anak nggak hanya disuruh nonton, oh ya udah nonton aja. Tapi dari video itu apa yang diajarin nggak ada gitu loh. Jadi Bapak Ibu sebagai guru juga kalau mengajak anak untuk menonton video pendek, pilihlah video-video yang memang ada maknanya yang sesuai dengan pembelajaran, bukan hanya karena dia lucu tapi tidak ada maknanya dan lain sebagainya. Di video itu bisa diambil pesan-pesannya, karena sekarang video-video yang beredar itu tuh banyak sekali kayak anomali-anomali yang aneh. Nah, itu harus juga dikenalkan kepada orang tua. Jadi bukan hanya guru-guru aja, guru-guru aja ke anak aja, tapi ke orang tua pun sebenarnya harus dikenalkan. Sebenarnya anak itu boleh nonton apa tidak gitu. Ada jaraknya gitu. Untuk anak usia dini sebaiknya tidak sering-sering nonton kan dan harus diawasi gitu. Nah, contoh rancangan pembelajarannya eh seperti ini, tema lingkunganku, kegiatan awal anak menonton video tentang kebersihan. Kemudian kegiatan intinya anak membersihkan kelas bersama. Salah satunya ini ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu udah 4 ragam main, 3 ragam main dan lain sebagainya yang mungkin ada yang sentra, ada yang kelompok itu pasti udah expert banget lah kalau di lapangan ya. Kemudian ada penutup tentang refleksi dan doa. Nah, nilai dari ini apa sih? Nilainya yang diambil adalah gotong royong, tanggung jawab, dan moderasi beragama. Jadi, contoh ini menunjukkan alur pembelajaran yang runtut dari awal, inti hingga penutup, seperti Bapak Ibu bikin modul ajar atau bikin RPS kalau masih ada RPPH ya, kalau masih ada yang pakai RPPH. Jadi serta memuat nilai gotong royong, tanggung jawab, dan moderasi beragama. Ini kan pasti kalau bikin RPPH, bikin modul ajar, itu pasti selalu ada nilai yang harus terkandung di dalamnya. Oke, ini kita lanjut ke contoh soal HOTS kisi-kisi 3. Misalnya guru RA mengajak anak membersihkan kelas sambil memutar lagu Islami. Pendekatan ini menunjukkan integrasi A. Materi dan evaluasi, B. Pedagogi dan teknologi, C. Pengetahuan dan penilaian, D. Media dan administrasi. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang sesuai yang mana ya? B. B. B yang sesuai. Oke, Nah, Ibu Anisyah Beda tadi ya. komunikasi. Kenapa Ibu milih B? ngajak anak menulis. Atau ibu bapak yang lain yang mau menjelaskan atau menceritakan kenapa kok pilih B? Saya, Bu. Silakan ibu bapak yang mau langsung saja. Iya, jawabannya B, pedagogi dan teknologi. Itu Iya, Ibu karena Nana. karena membersihkan kelas itu termasuk ke dalam pedagogi sambil memutar lagu Islami itu menggunakan teknologi berupa tab atau recorder biasanya. Tinggi. Betul. Jadi pilihannya yang tepat adalah B, pedagogi dan teknologi. Jadi soal ini menguji tentang integrasi pedagogi dan teknologi. Jadi membersihkan kelas adalah pedagogi, memutar lagu Islami adalah teknologi pendukung. Betul sekali Ibu Nana, terima kasih. Oke, kemudian nah kita udah sampai penutup. Ini secara singkat ya. Jadi sebagai penutup, kunci untuk menjawab soal tryout PPG itu adalah memahami kisi-kisi, fokus pada karakteristik anak seperti apa, kemudian memilih jawaban yang kontekstual, holistik, serta berbasis nilai. Jadi, Bapak Ibu jangan bingung. Misalnya nih, karena saya yakin soal HOTS itu adalah berbasis dan basicnya adalah tentang eh
pemahaman Bapak Ibu ketika di lapangan. Jadi Bapak Ibu sudah pernah nih mengalami kegiatan itu di lapangan, praktek itu di lapangan ya. Jadi tapi biasanya kelupa gitu. Kelupanya dalam artian eh, terlalu panjang soalnya, jadi Bapak Ibu nggak fokus ke apa yang jadi inti pertanyaan. Jadi bisa kalau kisi-kisinya tuh karena di sana itu soalnya itu bentuknya ada stimulus, ada pokok soal, dan ada jawaban. Jawabannya misalnya sampai E gitu, A sampai E. Nah, stimulusnya tuh misalnya kayak tadi, kata narasi awal, kemudian baru menanggapi pendapat tersebut, bla bla bla, baru pokok soal, kemudian baru optionnya. Nah, itu saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab tentang hal-hal tersebut gitu. Tapi biasanya eh kurang fokus aja dan pastikan waktunya juga eh bisa dicek waktunya gitu. Jangan terpaku pada satu soal saja. Gitu sih intinya. Kayak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Ini masih panjang waktunya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibahas? Mana? Oke, ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kisi-kisi soalnya tuh seperti ini. Jadi ini yang bagian yang saya presentasikan tadi. Nah ini Boleh mampu tanya, Bu? merumuskan. Iya, silahkan Bu Nana. Tadi kan kata Ibu tadi kita itu memberikan pelajaran sesuai konsep nyata. Misalnya yang real aja di sekitar kita. Kayak kendaraan misalnya ada mobil, bis, atau sepeda motor. Tapi gimana kalau misalnya sudah terlanjur membuat materi ajar kereta api, Bu? Padahal kan di Kalimantan tidak ada kereta api. Itu bagaimana ya, Bu? Oke, kalau sudah terlanjur, biasanya kan dalam satu semester sudah dirancang ya. Kalau sudah terlanjur, nggak apa-apa dikenalkan dengan apa? Kita menggunakan teknologi Kereta tadi. api. Iya, Iya, pakai kereta menggunakan api. teknologi. Jadi bisa menggunakan miniatur kereta api, membawa miniatur kereta api, kemudian menampilkan video kereta api, video Iya, kereta api yang real ya, bukan kayak apa yang kartun Thomas bukan, Thomas Bu. itu bukan ya. Jadi yang real, nggak masalah Bu, gitu. Oh, yang Tapi miniaturnya dijelaskan berarti juga. ya, Bu. Iya, Yang miniaturnya, iya. iya miniatur yang kalau bisa real lebih bagus. Tapi kalau enggak ya, misalnya anak membuat eh, berdasarkan video yang dia lihat. Karena kereta api sendiri banyak macamnya ya Bu ya. Ya, Itu ada kereta api lokomotif uap, ada kereta api cepat, ada kereta api kalau misalnya kita di Jakarta atau di Jawa itu kayak KRL dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditampilkan dengan buku cerita juga. Karena banyak buku cerita yang menjelaskan seperti itu. Jadi, imajinasi anak tuh nggak hanya terpaku gimana sih bentuknya kereta api, tapi dia bisa melihat secara real. Baik itu dengan video maupun dengan cerita yang dibawakan oleh ibu cerita dan miniaturnya yang dibawa oleh ibu itu Bu. iya. Ya. Oke. Dan dijelaskan juga kereta api tidak ada di Kalimantan karena apa sih Bu? Biasanya anak-anak kayak gitu kan Bu ya bertanya, kenapa Hmm, kira-kira? Karena tanah kita kan tanah gambut, jadi tidak ada kereta api di Kalimantan, adanya di Pulau Jawa tanahnya yang lebih keras Jawa. dan lain sebagainya. Itu di Jawa dan Sumatera sebagian ya, tidak banyak Ya, juga. terima kasih, Oke, Bu. sama-sama ya Bu. Nah ini kisi-kisi soalnya. eh Indikatornya berbasis TPACK. Ini pedagogi atau teknologi. Ini nggak usah pusing. Ini sebanyak ini. Sebenarnya secara garis besar kurang lebihnya sama seperti yang saya berikan. Yang saya berikan tadi PowerPoint itu adalah kata kuncinya sedikit-sedikit tentang. Jadi guru mampu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran. Nah, itu kan biasanya kalau bikin modul ajar, di depannya pasti harus ada tujuan dan indikator tujuan pembelajaran. Mau diapain anak-anak ini? Gitu. Kemudian
Guru mampu menguasai dan mengembangkan materi ajar sesuai struktur keilmuan dan merumuskan alur materi ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi, problem-based learning biasanya pembelajaran berbasis problem-based learning, kemudian PJBL, pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, ini deep learning yang kayak sekarang kalau kita di Kemenak kurikulum cinta ya, Ibu Bapak ya, yang seperti itu. Kemudian pendidikan nilai karakter juga ada P5, asesmen yang Bapak Ibu yang biasa lakukan, yang sudah selesai Ibu Bapak lakukan ya asesmen di PAUD ya, karena ini sekarang sedang musim liburan ya sudah Ibu Bapak ya. Nah itu kemudian juga eh, mampu merancang pembelajaran secara terstruktur dan berkesinambungan melalui penerapan pendekatan atau strategi yang relevan dan kontekstual dengan memadukan aspek materi ajar pedagogi dan teknologi dalam konstruksi rancangan pembelajaran. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa menyusun rancangan pembelajaran. Ini akan dilakukan Bapak Ibu nanti ketika di semester selanjutnya ya. Untuk semester selanjutnya bikin RPPH lagi atau bikin modul lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang lagi hits nih tentang isu lingkungan bisa dimuatkan di dalam beberapa tema-tema yang Ibu Bapak berikan ke sekolah. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu lagi? Duduk, duduk. Atau ada yang mau sharing tentang kegiatannya yang ada di sekolah gitu. Karena yang Bapak Ibu selain tryout bikin mengerjakan ujian ini kan juga bikin video dan lain sebagainya. Ini batch terakhir ya Bapak Ibu ya, batch 4 ini. Iya. Oke, berarti sudah ada info dari teman-teman dari batch 1 sampai batch 3 bagaimana alurnya dalam kegiatan PPG ini. Gitu. Jadi udah ada gambaran. Yang penting semangat selalu dan sehat selalu Ibu Bapak ya karena eh lagi musim seperti ini, musim sakit, musim akhir tahun. Jadi semoga selalu sehat Bapak Ibu dalam menjalankan tugas-tugas yang di PPG ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya ada ex mahasiswa PIAUD ya di sini ya. PIAUD UIN Antasari. Ada beberapa nama yang sepertinya saya tahu. Ya, Bu. Nggih. Gantian, Bu, semalam. Nggih, sehat selalu Ibu. Iya. Alhamdulillah sudah PPG. Iya, alhamdulillah, Bu. Nggih. Mohon doanya, Bu. Nggih, lancar semua Ibu Bapak. Iya. Sukses selalu. Batch terakhir udah banyak tuh teman-teman yang bisa membantu. Tapi ini lagi musim liburan ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Iya, Ibu Aan, silahkan. Maaf Ibu, izin bertanya Nggih. untuk nanti ngumpul yang modul ajar yang untuk bikin video, kan nanti ada asesmennya. Itu bagaimana untuk asesmen itu sudah langsung diisi, anunya apa lampirannya tuh kegiatan anak sudah disertakan di situ juga. Biasanya kalau modul ajar sudah kayaknya Bu. Kalau untuk praktek iya, sudah sama nilai asesmen biar orang bisa melihat. Tapi nanti bisa dipastikan ke panitia lagi ya Ibu ya. Karena biasanya kalau misalnya memperlihatkan itu sudah ada sekalian hasil asesmennya sih. Jadi kayak
yang belum dinilai sama yang sudah dinilai. Jadi ada dua. Tapi nanti bisa dipastikan lagi sama panitia Ibu Bapak ya. Terima Ada kasih, lagi Ibu. Bu Aan? Sama-sama Ibu. Gimana Ibu Bapak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya sudah pahamkah atau gimana? Oke, gimana Pak Sauki? Ini Bu. Oke. Nggih, sepertinya Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi. Kita gimana? Ini bisa Bu dilanjutkan ini. Saya anu ke Bu Kiki kah? Biar dianukan. Bisa Bu, agar bisa langsung lanjut saja. Oke, baik. Terima kasih. Ini. Tes. Gimana? Di sini kali mau sih. Oh, di sini. Udah belum. Gua ada ya suara. Mengharapkan dicek. Oke, saya sambil nampilin beberapa tentang evaluasi pembelajarannya ya Ibu Bapak ya.
Mungkin nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sambil menunggu karena Ibu Kikinya sedang bersiap-siap, belum siap. Jadi yang di print sok ini maka langsung lambar soalnya. Macam-macam. Ini secara keseluruhannya nanti ada 8 ya. Jadi mulai dari tadi awal, rumusan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran, kemudian penguasaan dan pengembangan materi ajar, lalu ada merancang pembelajaran, Dari kemudian sini pelaksanaan pembelajaran, lalu evaluasi pembelajaran, dan pelaksanaan refleksi pembelajaran, serta menunjukkan jati diri profil guru profesional. Ada 8. Habis kan banyak. Borek. Cek satu. Wih, ternyata dia keluar. Itu ini.
Baterai nak habis, Bi. Ini mana? Baterai nak habis ya. Ya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis materi ini. Oke, analisis materi ajar tentang perencanaan tadi ada kan tadi di kisi-kisi ada pendekatan PBL. Nah, PBL itu analisis problem based learning, jadi berbasis masalah. Kemudian ada karakteristik pendekatan TPACK. TPACK ini apa sih? Integrasi antara teknologi, pedagogi, dan konten dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga tadi ada karakteristik peserta didik, menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak usia dini. Nah, ini di perencanaan ada problem based learning, ada pendekatan TPACK ini, TPACK ini, kemudian ada karakteristik peserta didik. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaannya menggunakan pendekatan PJBL atau pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yang bermakna. Kemudian ada pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam untuk mengembangkan kemampuan 4C. Kemudian ada integrasi aspek pembelajaran yaitu kognitif, sosial, emosional, bahasa, motorik, dan nilai agama. Ini materi ajar tentang pelaksanaan, ada PJBL tadi kan, di kisi-kisinya ada pendekatan deep learning. Kemudian untuk materi ajar atau evaluasi ada pendekatan DBL atau Discovery Based Learning untuk evaluasi pembelajaran yang komprehensif. Kemudian ada pelayanan konseling, yaitu pendekatan konseling dalam mengevaluasi perkembangan anak. Jadi tidak hanya berdasarkan hasil, tapi berdasarkan proses. Nah, pengembangan materi ajar P5, yaitu beriman dan bertakwa, bergotong royong, bernalar kritis, kebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Jadi program penguatan profil P5 ini terintegrasi dalam pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik atau karakter anak. Kalau pengembangan materi ajar PPRA itu ada keimanan dan ketakwaan, moderasi beragama, akhlak mulia, kemudian ada rahmatan lil alamin. Nah, menekankan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, PBL ini merancang pembelajarannya seperti apa sih? Berdasarkan materi ajar, jadi stimulasi sesuai dengan tahap perkembangan anak, berdasarkan pengetahuan pedagogik, perintegrasian aspek pembelajaran PAUD yang bermakna, kemudian berdasarkan pengetahuan teknologi. Jadi menggunakan teknologi dalam pendekatan pembelajaran. Kemudian ada perbedaan individu juga, materi ajar, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan teknologi. Jadi materi ajar ini jenis permainan edukatif sesuai dengan karakteristik anak. Kemudian pengetahuan pedagogik, strategi menciptakan lingkungan bermain yang merangsang indera anak. Kemudian pengetahuan teknologi, implementasi kurikulum merdeka dengan teknologi. Kalau deep learning atau 4C, itu keterampilan abad 21, 4C, dan critical thinking, creativity atau kreativitas, collaboration, kolaborasi, dan communication. Kemudian 3 aspek pembelajarannya terdiri dari materi, pedagogik, dan teknologi terintegrasi. Jadi pembelajaran mendalam ini mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan abad 21 melalui pendekatan yang komprehensif. Ini pendekatan TPA-CK tadi ada konten, materi pembelajarannya, ada pedagogi, metode pembelajarannya, dan teknologi, integrasi teknologi. Jadi biasanya Bu Hanpian kalau misalnya bikin modul ajar dan lain sebagainya itu pasti, atau ketika visitasi akreditasi pasti ditanyain tentang eh, medianya apa saja yang digunakan, media ajarnya, ada nggak menggunakan IT, gimana cara menggunakan IT-nya, dan lain sebagainya. Nih, tipe ECK ini adalah Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Jadi mengintegrasikan ketiga aspek untuk pembelajaran yang efektif dan bermakna. Ini taksonomi Bloom. Kalau anak shade ini 3-6. Tuh, untuk anak shade ini.
Oke, sepertinya Ibu Rizky Nurhaida sudah hadir. Saya kembalikan ke moderator jika tidak ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat dan sukses selalu Ibu Bapak. Semoga dilancarkan, dimudahkan dalam ujian atau PPG ini. Batch 4 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Sauki. Oke, terima kasih banyak Ibu atas penyampaian materinya. Selanjutnya itu yang akan menyampaikan materi adalah Ibu Rizky Nurhaida, MPD. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu tempat layar saya persilakan kepada Ibu Rizky Nurhaida. Oke, terima kasih Pak Sauki ya dipanggil ya. Oke, Bu. Ya, terima kasih Pak Sauki ya. Tadi sudah mempersilahkan kepada Ibu untuk melanjutkan materi karena hari ini kita berkaitan dengan membedah ya Pak ya, membedah kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk persiapan ibu-ibu PPG gitu ya. Oke, ibu-ibu, semangat ibu-ibu, semangat ya. Halo, mana suaranya? Dari mana aja Bu? Halo. Halo juga Bu. Ya, halo, semangat ya semuanya. Yang dari Banjarmasin berapa orang? Banyak ya? Banjarmasin semua apa campur semua nih? Ada yang dari Kemenpai Dari Bu. ST. Oh, Sungai banyak Utung. ya. Alhamdulillah. Jadi hampir berapa Bu? Ini Bu, RA semua ya? 100 ya? Oke, Ada 100 100, orang Bu. Bu? Pas 100, Oh, Bu. 100 pesertanya. Pas 100 ya, Pak Soki ya. Oke, Alhamdulillah ya. Jadi kita sama-sama hari ini juga akan belajar ya Bu ya. Karena di sini juga tidak ada yang memburuki. Maksudnya kita sama-sama belajar, saya pun juga masih belajar. Jadi kita sama-sama. Jadi pada saat nanti, pada saat saya menyampaikan materi, ada yang mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan nantinya ya Bu ya. Sedikit sih kita akan membahas dari kisi-kisi. Nantinya kita akan ada sedikit apa ya pertanyaan terkait dari kisi-kisi supaya nantinya bisa mempermudah ibu-ibu pada saat nantinya apa ya mempersiapkan pada saat nantinya ujian ya ujian terakhir apa ya ukin berarti ya oke ya. Sambil kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalan dulu ya Bu ya. Saya Bu Rizky Nurhaida, biasanya dipanggil Bu Kiki ya. Saya mengajar di UIN Antasari Banjarmasin. Kami di Prodi Pendidikan Anak Usia Dini ya, yang memang kampusnya sekarang sudah di Banjarbaru ya. Dulu kan di Banjarmasin. Siapa tahu di sini juga ada mahasiswa kami gitu ya, yang ikut gitu, tapi tidak terlihat sih masih gitu. Ada Nah, Bu. siapa tahu. Ada ya. Nah, Bu Iya, ada. Jumi, alhamdulillah. Iya, siapa lagi Bu Jumi? Ada Lalu teman-teman yang Bu, lain Bu lalu Jumi? boy. Ya, aluk-aluk ya. Alhamdulillah, Iya, semangat ya. iya, Alhamdulillah sudah disampai tahap ini ya Bu ya. Jadi harus tetap semangat. Ini adalah tahap-tahap perjuangan. Jadi harus betul-betul maksimal dalam artian juga harus diikuti secara maksimal gitu ya. Kita untuk beberapa bulan ini supaya nantinya juga hasilnya juga sesuai gitu ya. Semuanya juga bisa lulus PPG batch 4 ya Bu ya. 4 Iya. ya berarti ya ini ya. Ya, oke, alhamdulillah. Oke, mungkin sebentar Ibu izin mau share dulu ya, sebentar ya. Ganti fotonya ya. Oh, dari segi empat apa? Hijau maksudnya hijau lagi gambar. Ya, hanya punya pertanyaan, belanja pertanyaan aja. Rizky Nurhaida.
Oke. Eh, bisa terlihat, Bu? Bisa ya? Bisa, Bu. Halo, bisa ya? Bisa. Oke. Di sini tadi sudah di sebelumnya di materi sebelumnya sudah dibahas ya dengan Bu Dia ya tadi ya di poin 1, poin 2 dan poin sampai poin berapa tadi? 4 ya. Nah, jadi Ibu akan melanjutkan. Ini ada di kisi-kisi di poin 5. Jadi kita akan membahas di sini materinya, ada materi nantinya kita akan membahas tentang hakikat PAUD ya, hakikat pendidikan anak usia dini gitu ya. Terus juga ada muatan pembelajaran PAUD di dalamnya ya. Terus juga ada pendekatan pembelajaran PAUD dan juga di sini di dalam hakikat pendidikan PAUD itu juga ada ini Bu, bermain ya, bermain dan permainan. Nah, jadi di sini yang akan kita lihat dari hakikat PAUD ya, hakikat pendidikan PAUD itu di sini mampu bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan juga menggunakan strategi pembelajaran berpendekatan PBL ya, guna menciptakan suasana belajar aman untuk bisa menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing. Jadi ada beberapa poin di sini. Oke, kita jelaskan dengan PowerPoint aja ya supaya lebih bisa mempersingkat nantinya ya. Ini apa? Cuma hanya 1 jam saja. Sebentar Ibu buka PowerPoint-nya. Oke, bisa terlihat Bu? Belum ya? Bisa ya? Sudah, Bu. Sudah bisa, Bu. Sudah ya? Oke. Oke. Nah, di sini di pembelajaran berpusat pada peserta didik ya. Di sini kita akan menciptakan suasana belajar yang aman tadi ya, Bu ya. Nyaman dan juga progresif adalah kunci utamanya. Jadi guru perlu menggunakan strategi nantinya yang relevan dengan perkembangan zaman karena di sini kita juga akan memanfaatkan pendekatan seperti PBS ya, Project Based Learning yaitu PJBL dan juga TPACK ya. Ini juga memastikan setiap anak juga mendapatkan stimulasi akomodatif juga terhadap karakteristik individu mereka dan juga bisa mendorong kreativitas dan juga pemecahan masalah. Nah, bisa kita lihat karena memang di pembelajaran ini kita harus tahu dulu nih karakter anak itu seperti apa gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami dan akomodasi gaya belajarnya seperti apa ya, gaya belajar secara individualnya. Dan juga di sini ada yang tadi ya sudah dijelaskan bahwa PZBL atau PBL itu juga harus bisa mengembangkan proyek untuk bisa memicu eksplorasi dan kolaborasi. Dan di sini kalau kita lihat TPACK itu kan lebih kepada bagaimana cara untuk kita bisa mengintegrasi teknologi dalam pedagogi. Jadi menggunakan media-media sekarang kan juga media elektronik ya Bu ya, itu juga salah satu cara kita untuk kita bisa membuat konten-konten dalam proses pembelajaran pada anak usia dini ya. Oke, nah di sini kita juga ada beberapa sih bentuk dari cara untuk kita bisa mengembangkan di sini strategi yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita bisa nantinya membuat suatu cara untuk bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga bisa menghasilkan lulusan yang bisa berkarakter ya. Nah, misalnya dengan salah satunya cara yang pertama itu adalah ceramah berkelompok. Nah, itu juga penting karena biasanya kurang efektif untuk anak usia dini ya kalau misalnya ceramah gitu. Dan juga di sini pendekatan secara PJBL atau Project Based Learning tadi juga itu salah satu cara untuk kita bisa
memberikan stimulasi gitu, stimulasi secara holistik, secara menyeluruh yang paling tepatnya seperti apa nih yang harus kita lakukan untuk anak-anak usia dini gitu ya. Terus yang ketiga adalah mungkin dengan cara pemberian tugas mandiri itu juga bisa karena apa ya di situ bisa kurang kolaboratif karena biasanya pemberian tugas mandiri itu juga sangat membosankan untuk anak-anak apalagi anak-anak usia dini ya. Nah, jadi dengan hal-hal yang lain mungkin tuh bisa memberikan apa sesuatu yang memang bisa bisa apa ya bisa yang bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu memang tidak bosan gitu ya karena banyak sekali cara untuk kita bisa menciptakan proses pembelajaran itu supaya yang menarik gitu ya menarik untuk anak. Nah, terus juga dengan hafalan teks secara rutin itu juga tidak mendorong pemahaman yang sangat mendalam untuk anak karena tuh mungkin kalau hafalan itu kan biasanya agak-agak terlalu tinggi ya Bu ya untuk anak-anak usia dini karena biasanya anak-anak itu dengan kesehariannya tiap hari ketemu dengan teman-teman, dengan guru, dengan pembiasaan kan biasanya itu membuat anak-anak biasanya juga dari segi hafalan biasanya mudah dan ingat untuk anak-anak gitu karena biasanya dia mengingat dulu, memproses dulu ya setelah itu baru nanti proses itu bisa diingatnya setelah mengingat itu kan nantinya dia berproses gitu dari segi perkembangan secara kognitifnya. Nah, terus dari segi evaluasi pembelajaran terpadu dan berkelanjutan ini masih dalam lingkup tadi ya Bu ya, karena di sini memang evaluasi itu harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup input, proses dan hasil belajar yang apa ya, yang penting gitu pada aspek ini pasti akan kita yang pasti akan kita lihat dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan di sini juga guru menentukan teknik dan juga instrumen asesmen yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Karena biasanya karakteristik peserta didik serta lingkungan belajar itu mendapatkan gambaran utuh tentang perkembangan anak. Dari yang pertama kita lihat dulu nih inputnya seperti apa gitu ya. Inputnya seperti apa, di sini kita lihat ketersediaan sumber daya dan materinya seperti apa, terus bagaimana nantinya kita akan memproses, kita lihat prosesnya itu dari interaksi dan pengalaman belajar anaknya itu seperti apa gitu ya. Ini kan skupnya bisa kita lihat pada saat di kelas gitu ya. Dan juga di sini hasilnya itu seperti apa? Pencapaian sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya itu bisa kita lihat dan kita bisa ukur secara evaluasi. Ini mencakup pembelajaran secara terpadu dan berkelanjutan. Ya, silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum sebelum kita membahas kisi yang selanjutnya karena setelah ini kita akan apa ya ada sedikit soal-soal dari Ibu gitu ya jadi kita akan menjawab bersama-sama nantinya gitu ya silakan ada yang mau ditanyakan dulu Bu ada atau dilanjutkan dulu Apa sih? silakan kalau ada yang mau ditanyakan ada bapaknya ya halo ada bapaknya bapak-bapaknya ada berapa orang di sini Ada dua seharusnya, Bu. ada dua ya tapi yang hadir berapa nih Pak? Harusnya, tapi sudah bergabung belum? Ada Belum dua orangnya bergabung ada, ya? Bu. Sudah ada, Bu. Oh ada, oke. Mana suaranya ini? Halo, Oh, halo, halo, halo. Ya, halo, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Silahkan, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya next dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo. Oke, kita selanjutnya dulu ya. Oke, Bu, silakan Bu, kalau ada yang mau ditanyakan.
Kalau tidak ada, Ibu Iya. lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan membahas di kisi-kisi pun juga tadi akan di kisi-kisi tabel tadi juga ya, di sini ada materi yang terkait nantinya dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat yang akan kita bahas di sini mengenai suasana belajar secara progresif karena pada saat kita melihat suasana belajar itu kan memang harus aman ya, harus nyaman, harus relevan dan juga sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi itu yang namanya suasana belajar secara progresif ya Bu ya. Terus strategi apa nih yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi strategi secara inovatifnya yang bisa kita gunakan mungkin kita bisa menggunakan yang namanya tadi PBL tadi gitu ya. Terus juga ada PJBL dan juga ada TPACK tadi ya, TEPS untuk bisa menstimulus stimulasi individu. Nah, itu adalah salah satu strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk anak-anak usia dini yang mana nantinya itu juga harus bisa berkembang secara relatif gitu ya. Karena apa? Karena biasanya memang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan atau karakteristik perkembangan anak. Karena itu adalah salah satu antara suasana belajar dan juga strategi itu sangat penting di dalam proses pembelajaran karena saling mempengaruhi ya Bu ya di dalam suatu proses perkembangan anak gitu. Jadi hal-hal inilah salah satu yang bisa kita lihat yang namanya pembelajaran bisa berpusat pada peserta didik. Jadi fokus memang kepada anak gitu yang bisa kita lihat dari mungkin dari proses pembelajarannya, bagaimana suasananya dan bagaimana teknik atau strategi inovatif apa yang bisa kita gunakan nanti. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita pelajari gitu ya dari hal-hal yang akan kita bahas di dalam pembelajaran yang berpusat pada anak. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut dulu ya. Ada, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bu. Banyak kan ya, pesertanya kan banyak gitu. Jadi silakan kalau misalnya masih belum jelas gitu. Silakan kalau misalnya mau ditanyakan. Oke, sebelum nantinya kita ke contoh soal ya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi di sini Bu, penggunaan strategi pembelajaran paling tepat ya, sesuai dengan materi yang tadi, yang tepat untuk suasana nyaman dan juga lulusan yang bisa berkarakter unggul. Yang A itu adalah ceramah berkelompok, yang B itu pendekatan PJBL atau Project Basic Learning, yang C pemberian tugas mandiri dan juga D hafalan teks rutin. Kira-kira jawabannya apa, Bu? Silakan. Apa, Bu? B. Kira-kira B. B. Pendekatan PJBL. Oke, ada yang menjawab B. Ada lagi? Ada yang punya jawaban yang lain? Silahkan. Alasannya kenapa, Bu? Kenapa B? Alasannya? Apa, Bu, alasannya, Bu? Karena anak belajar Tadi langsung dari tadi proyek. tadi jawabannya Ibu siapa yang menjawab? Bu Huda ya? Bu Anissa? Iya, Ibu ya? Pendekatan Dari aku PJBL. Huda.
Oke, pendekatan PJBL. Betul, Bu. Oke. Alasannya kenapa, Bu? Jadi ini jawabannya. Karena Alasannya apa, Bu? PJBL ini Mm-mm. langsung ke proyeknya, Ya, oke. Langsung project, terus proyeknya. itu aja. Ada lagi? Nggak apa-apa. Kita sambil belajar, Bu. Apalagi, Bu, selain itu? Jawabannya sudah benar loh, B. Alasannya aja diperkuat lagi. Apa, Bu? Karena pembelajaran yang menggunakan proyek, Bu. Jadi PJBL. anak Karena terlibat langsung. iya, terlibat langsung dan juga apa, Bu? Anak apa di sana? Jadi mendapatkan pengalaman secara langsung. Dapat pengalaman secara langsung. Good. Oke, ada lagi alasannya. Ya, makasih Bu Siti Rahimah ya. Iya, betul. Betul. Oke, dari mana, Bu? Dari Banjar, mana? Banjarbaru, Bu. Banjarbaru, Alhamdulillah. Oke, sama. Saya juga di Banjarbaru, Bu. Rumahnya. Oke, silakan. Ada lagi alasan yang kuat? Saya, Bu, Iya, silakan. Ayo. karena dengan pendekatan PJBL itu anak dapat berperan aktif langsung melakukan proyek atau suatu proyek, jadi mereka langsung melakukan praktek nyata. Mereka dapat bekerja sama, mengeluarkan inisiatif mereka masing-masing dengan pengalaman yang konkret. Iya, oke, sip. Bu Nana. Bu Nana dari mana, Bu Nana? Dari TK mana, Bu Nana? Banjarmasin ke Bu Nana? Enggak dari Amuntai, Bu. Oh, dari Amuntai, alhamdulillah. Ya, ya oke. Nah, mendengar sudah Ibu suara-suaranya dari tadi dari Banjarbaru, dari Banjarmasin, dari Amuntai. Silakan yang lain, apa lagi? Satu lagi, nah, supaya lebih memperkuat. Jadi kan biar lebih ini gitu jawabannya. Jadi sudah ada gambaran ya, kalau misalnya soal-soalnya tuh seperti ini, berarti kan sudah ada apa ya, sudah ada bayangan gitu ya. Maksudnya nanti arahnya seperti ini nih, kalau kita bahas kisi-kisi di bagian ini gitu ya. Jadi itu sebenarnya apa pada saat Bu, kita membahas kisi-kisi itu yang penting saat ini gitu. Jadi ada hubungan interaksi kita apa hubungan dalam artian interaksi proses belajar mengajar seperti ini gitu ya. Jadi yang mana yang tidak dipahami atau yang ini kan kita bisa sharing Bu di sini. Nah, jadi lebih bisa memperkuat nantinya memahami dari soal gitu. Oke, ada lagi? Apa Bu Jumra? Silakan Bu Jumra. Iya, Ya, mendorong silakan. siswa berpikir kritis dan aktif, Bu. Iyalah, Bu. Iya, oke. Nggak ada, tidak ada jawaban itu yang salah tuh tidak ada. Yang penting kita sudah bisa mengeluarkan apa yang sudah kita yang sudah kita alami gitu ya. Karena kan ini salah satu pengalaman ya menggunakan project PJBL gitu ya. Jadi kan itu sebenarnya sudah dilakukan ya, betul ya Bu Jumrah ya pada saat Iya. kita di sekolah ya. Nah, Bu Jumrah dari mana? Dari Kota Baru, Bu. Kota Baru, ya oke, alhamdulillah ya bisa bergabung di sini juga kita. Nah, jadi memang pendekatan PJBL itu adalah salah satu memungkinkan anak untuk bisa belajar secara aktif, Bu. Jadi aktif dan juga mandiri, ya. Nah, itu salah satunya. Jadi serta juga bisa mengembangkan yang namanya keterampilan bisa berpikir secara kritis, ya. Dan juga itu bisa menggali yang namanya kreativitas anak. Nah, dari situ kita akan bisa melihat kemampuan-kemampuan anak. Hal ini juga sesuai dengan yang namanya prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak, ya kan? Nah, berpusat pada anak itu lebih kepada peserta didiknya gitu ya. Jadi, ini adalah salah satu tujuan yang bisa menciptakan nantinya suasana belajar yang aman, yang nyaman dan juga apa? Progresif gitu ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan kita yang pertama. Oke, bisa dipahami ya dari materi yang pertama ya. Sisi pertama ya. Iya, Oke, bisa. silakan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya sebentar.
Oke, nah jadi di sini yang terkait dengan evaluasi ya, evaluasi pembelajaran. Ini selanjutnya Bu ya, di kisi selanjutnya. Jadi evaluasi pembelajaran terpadu dan juga berkelanjutan. Nah, jadi yang namanya evaluasi itu kan berarti adanya suatu penilaian ya. Penilaian secara menyeluruh gitu ya. Jadi evaluasi menyeluruh gitu. Nah, di dalam evaluasi menyeluruh itu harus ada inputnya, Bu. Nah, jadi inputnya seperti apa gitu? Masukannya seperti apa nih dalam suatu proses pembelajaran tadi? Terus dia akan memproses di sana dan juga kita akan melihat kan anak memproses kan pada saat kita pada saat di proses pembelajaran itu kan namanya proses pembelajaran di dalam di dalam suatu kelas ya. Nah, dan dari hasil proses tadi, kita menyampaikan materi dari awal apa dan sebagainya, kita akan melihat nih hasilnya bagaimana, hasil belajarnya seperti apa gitu ya. Itu adalah salah satu yang namanya evaluasi secara menyeluruh. Nah, aspeknya, jadi di situ di dalam kita menilai, kita akan melihat apa? Sikap dulu Bu yang kita lihat ya. Setelah sikap kita akan melihat apa? Menggali pengetahuannya. Oke. Terus setelah itu kita akan melihat apa? Keterampilannya. Nah, kita akan melihat 3 poin ini penting pada saat kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Nah, teknik evaluasi atau teknik assessment itu bisa kita lakukan Bu dengan cara apa misalnya? Apa Bu Jumrah? Biasanya Ibu melihat tekniknya seperti apa? Pada saat kita akan menilai kepada anak. Apa? Dengan melalui apa? Apa dulu Bu? Ada observasi tidak pada anak? Ada ya? Ada kan? Ada ya? Nah, oke. Ada. Moodnya Bu, buka Bu, moodnya Bu. Buka dulu suaranya. Ada ya Bu ya? Ada observasi Ada. kan kepada anak ya? Iya. Ada, Bu. oke. Ada observasi, ada yang Nah, namanya portofolio anak gitu ya. Portofolio ini ya. apa? Untuk melihat hasil-hasil kerja Hasil anak gitu karya. ya. Selama misalnya, iya betul Bu Anissa. Hasil kerjanya ya Bu ya. Biasa kan Iya. dari situ kita akan melihat kan penilaian sebelum kita melakukan penilaian. Itu dulu kan yang harus kita lihat dari hasil portofolio dulu ya Bu ya. Hasil-hasil Iya. kerja anak dari setiap dari setiap materi yang sudah disampaikan hari ini apa kegiatannya apa terus kita nantinya akan bisa melihat dari hasil portofolionya. Oke, setelah itu apa lagi Bu? Ada catatan nggak? Catatan anekdot tidak? Ada biasanya gitu ya. Jadi kita akan melihat dari setiap kemampuan anak. Oh misalnya anaknya masih belum ini gitu. Kita punya catatan sebagai guru gitu ya. Nah ini yang harus nantinya kita tingkatkan karena apa? Biasanya yang namanya catatan anekdot itu akan berkelanjutan pada saat nantinya anak itu naik kelas gitu ya. Misalnya dari kelas A ke kelas B. Nah itu kan akan berkelanjutan. Nah, jadinya di situ kita akan melihat hasil-hasil perkembangan yang bisa kita lihat dari setiap peserta didik kita. Nah, itu salah satunya dengan menggunakan catatan anekdot tadi, Bu. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum ke soal? Silahkan, Bu Nana. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada kita ke contoh soal ya, Bu ya. Contoh soal. Oke, nah di sini saya punya soal. Pertanyaannya ya Bu ya, menentukan teknik asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran, aspek keterampilan apa gitu ya. Yang pertama, tes tertulis pilihan gandakah? Yang kedua, teknik asesmen kinerja atau performa sesuai tujuan pembelajarankah? Yang C, memberikan nilai berdasarkan kehadiran? Atau yang D, wawancara dengan orang tua saja? Oke, yang mana Bu jawabannya Bu? B. B. Yang mana Bu Siti Rahma? B, Bu. B. Teknik asesmen kinerja atau performa sesuai tujuan pembelajaran. Oke, B. Oke, alasannya kenapa Bu? Apa Bu Nana? Alasannya Bu Nana? Jawabannya yang B, Bu. Teknik asesmen berdasarkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Biasanya kan pembelajaran itu ada tujuannya. Jadi kita menggunakan asesmen, biasanya asesmen itu bisa berupa skala capaian perkembangan, ada catatan anekdot tadi, ada foto berseri, ada juga hasil karya. Kalau di sini kita misalnya mau pakai skala perkembangan itu biasanya menggunakan observasi. Oke, sip. Ya, sesuai dengan jawabannya ya Bu ya, yang B. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ada punya jawaban lain? Ada? Ada yang punya jawaban lain selain B? Silakan Bu Siti Nurzam, siapa Bu Jamah? Siapa dipanggil Bu? Siti Nurjamah, Bu. Iya, silakan. Ada jawaban lain Bu? Atau sama jawabannya?
Sama aja sih Bu, menerapkan Sama. pengetahuan ya Oke, alasannya kenapa, Bu? Alasannya kenapa, Bu? untuk mengukur kemampuan praktis dalam Mm-mm. siswa untuk menerapkan pengetahuan atau melakukan suatu tugas. Mm-mm. Tugas ya. Oke, Iya. ya. Ada lagi yang lain jawabannya? Silahkan kalau punya ada opsi jawaban lain gitu maksud saya. Oke, silahkan ada. Tidak, Bu, sama, Bu. Sama ya semuanya. Oke. Sama, Bu. Kalau Bu Pendapat, Rahima apa Bu alasannya Bu Rahima? pendapat dengan Ibu yang pertama tadi, Bu. Eh, Memang harus sama ini. ya. Ya, ada skala Eh, pencapaian sesuai dengan itu, Bu. ada skala yang namanya pencapaian ya. Oke. Nah, jadi jawabannya memang B ya, Bu ya. Jadi jawaban B di sini kan teknik asesmen kinerja atau performance yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena apa? Karena memang di sini juga memungkinkan guru untuk bisa menilai kemampuan anak secara langsung dan objektif, Bu. Nah, itu ya. Serta juga sesuai dengan prinsip yang namanya evaluasi pembelajaran terpadu dan juga berkelanjutan tadi yang sudah kita bahas ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa menilai proses dan hasil belajar anak secara menyeluruh. Jadi semuanya gitu ya bisa kita nilai. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Sudah jelas? Silakan ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah bisa dipahami dengan kisi-kisi tadi gitu ya. Dan ini salah satu contoh, beberapa contoh soal nantinya mungkin ada yang berbeda, tapi paling tidak kita sudah memahami gitu. Karena kan di sini kita membedah soal-soal kisi-kisi gitu. Jadi di sini kan kita sama-sama sama-sama menjawab Bu dari hasil pertanyaan karena biasanya dengan soal-soal seperti itu lebih bisa memudahkan kita nantinya untuk bisa memahami dari pertanyaan-pertanyaannya, dari soalnya gitu ya. Oke, ada lagi silakan kalau tidak ada next dulu. Ya, kita lanjut ya Bu ya. Oke, nah di sini kita akan masuk yang namanya refleksi pembelajaran secara komprehensif, secara menyeluruh gitu ya Bu ya. Nah di dalam refleksi ini kita akan melihat yang namanya ada konten ya, ada pedagogik ya, ada teknologi gitu. Nah di dalam konten itu bisa mencakup yang namanya materi pembelajaran atau muatan pembelajaran Bu. Itu adalah konten pembelajaran secara keseluruhan. Kalau kita lihat secara pedagogi, kita akan melihat yang namanya metodenya. Apa sih metode pengajaran yang kita gunakan ya? Apakah kita bisa nantinya menggunakan yang namanya metode apa aja, Bu? Kalau metode apa aja kalau kita pada saat proses pembelajaran di kelas? Biasanya Ibu menggunakan metode pengajaran tidak pada saat berinteraksi dengan anak? Ada? Apa? Apa yang sudah Ibu gunakan? Metode apa? Tanya jawab. Misalnya apa? Tanya jawab Iya, biasanya. tanya jawab. Oke, terus apa lagi, Bu? Metode apa lagi? Praktek langsung? Unjuk kerja, praktek langsung. Terus apa lagi? Yang terkaitnya namanya metode pengajaran? Apa, Bu? Yang masuk dalam metode? Metode bermain, bercerita, Bu. Ya, Iya, bercerita, oke, karya wisata gitu ya. Itu adalah salah presentasi satu bisa metode. Iya, itu Diskusi. adalah salah satu yang namanya metode pengajaran pada anak. Karena biasanya kita akan memberikan apa ya? Maksudnya kita pada saat di dalam proses pengajaran kan biasanya kita akan memberikan sisipan atau misalnya kita akan menggunakan metode gitu ya. Salah satu metode ini kan salah satu yang bisa membantu dari proses pembelajaran pada anak. Karena apa? Karena biasanya memang sangat memudahkan untuk anak dengan adanya metode pengajaran gitu ya. Dengan metode seperti ini gitu, kita sesuaikan dengan materinya seperti ini, metodenya seperti ini. Itu kan juga salah satu cara untuk kita mempermudah anak memahami gitu dari materi-materi yang akan kita sampaikan gitu ya. Nah, itu penting gitu ya. Itu masuk di dalam yang namanya pedagogik ya, Bu ya. Nah, terus apalagi gini, selanjutnya setelah itu kita akan melihat yang namanya teknologi. Teknologi ini adalah salah satu cara untuk membantu kita dalam menyampaikan materi. Ibu menggunakan LCD pada saat nantinya dia
di kelas gitu ya. Terus menggunakan apa kira-kira lagi Bu? Laptop gitu ya. Salah Oh, satu bisa memberikan materi kepada anak. Apalagi Bu Nana, kira-kira Bu Nana yang bisa kita eh, bantu anak-anak di apa? Anak-anak peserta didik kita dengan cara teknologi apa? Dengan cara teknologi apa Bu Nana lagi? Selain dengan Bisa menggunakan menggunakan LCD, komputer, apalagi Bu? bisa menggunakan laptop, Iya, juga tapi LCD, eh, bisa juga mm-mm. menggunakan tab tab Apa lagi keluarga. biasanya? Layar yang besar gitu ya. Kita Mm-mm. kita apa? kita kita perlihatkan kepada anak gitu. Salah satunya seperti itu memang sih kalau misalnya terus juga jaringan juga penting ya, seperti WiFi harus ada juga ya kalau di sekolah gitu. Jadi itu kan salah satu juga membantu membantu kita dalam hal menyampaikan materi karena biasanya anak-anak lebih senang ya Bu Nana ya pada saat kita secara langsung memperlihatkan kepada anak dengan media atau media pembelajaran yang yang besar Menarik. gitu ya, maksudnya besar jelas gitu untuk anak gitu kan. Itu biasanya antusias anak juga berbeda kan. Pada saat kita menyampaikan materi, antusiasnya. Belum biasanya kita Mm-mm. menyampaikan materi. Dia sudah anak-anak duduk rapi gitu, mendengarkan kita, melihat kita gitu kan. Salah satu antusias dari proses pembelajaran yang memang anak-anak senang gitu dengan hal-hal seperti itu. Jadi biasanya guru-gurunya sebelum masih mempersiapkan pun anak-anak sudah duduk rapi itu sudah menandakan sih memang anak-anak sangat senang hari ini dengan mungkin hari ini berbeda gitu ya dari segi materi yang akan disampaikan. Misalnya biasanya ceramah aja, bicara aja, sekarang bawa media gitu ya, medianya sangat besar gitu. Terus juga itu kan sangat menarik untuk anak gitu ya. Terus kita berinteraksi dengan anak untuk bisa untuk bisa memperjelas dari materi kita pada hari ini biasanya tuh salah satu untuk bisa mempermudah anak sih untuk bisa memahami materi kita gitu kan media salah satu cara juga untuk kita bisa mengajarkan kepada anak. Nah, jadi alat bantu secara digital ini sangat penting apalagi zaman sekarang ya Bu ya. Zaman Iya. sekarang itu kita memang harus terbiasa untuk menggunakan teknologi. Kalau kita bilang kita tidak bisa, itu tidak akan pernah bisa, Bu. Tapi kalau kita mau belajar untuk bisa, kita mau belajar gitu ya, itu otomatis kita akan terbiasa dan akan bisa nantinya untuk menggunakan teknologi. Jadi teknologi sampai kapanpun tidak bisa kita hindari ya Bu ya, tetapi kita harus mengikuti zaman untuk mempelajari ya, pelan-pelan untuk bisa mempelajari gitu ya, supaya nantinya juga kita akan terbiasa. Karena biasanya kita tidak terbiasa lalu kita menganggap bahwa memang tidak bisa gitu. Udah bisa ya. Nggak bisa. Ya, apa ya kalau orang gini ada juga ada nih Manisha RA Al Hudeng ini ada juga. Ngapainnya ada deh, Bu? Ngapainnya Anissa, ada Anissa. Mungkin backgroundnya yang nggak ada juga kalau buai. Oh, itu background yang kemarin, Bu. Untuk yang kemarin, acara kemarin, jadi kan ada background loh hari ini. Oh, berarti hari ini nggak dipakai lagi ya, Bu? Ada background. Itu yang semalam tuh yang bapak yang semalam. Ini jaringannya putus, Kak, Bu. Kok nggak ada suara ibunya? Nggih, Banu sepertinya kalau narasumbernya terkeluar. Nggih, mohon ditunggu ya, eh, Bapak Ibu sekalian. Nggih. ya. Oh, ya nggak apa-apa, Pak. Pikinya ada. Nah, itu berbahasa IT, Bu, yang kemarin tah. Benar. Iya. Film keluar tadi soalnya mati lampu tempat tuh wifi-nya.
Kerry udah bisa bergabung lagi. Bentar ya, Bu. Bu, ini bunya. Ngaringannya kenapa? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi tadi sebelum kita akan ke contoh soal, silakan. Lanjut ya ke soal dulu ya. Oke, di sini Ibu punya soal. Jadi ini sudah ya tadi ya? Sudah ya ini ya? Ini sudah kan tadi ya Bu ya? Sudah. B kan Sudah, Bu. jawabannya ya? Ya, Iya. oke. Ini sudah. Bentar ya Bu ya. Bentar. Oke, nah di sini Bu punya soal. eh, Langkah identifikasi praktik baik dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu mengabaikan penggunaan teknologi karena sulit, ya. Terus yang B, merefleksikan praktik perencanaan pada aspek konten, pedagogik, dan teknologi secara terintegrasi. Yang C, mengganti seluruh materi dengan video YouTube. Nah, terus yang D, melanjutkan pembelajaran tanpa evaluasi. Oke, silakan yang mana jawabannya? B, Bu. B. Jawabannya B. Oke. Oke, yang B apa? Kita mau mendengar alasannya. menyelesaikan praktik perencanaan pada aspek konten, pedagogik, dan teknologi. Nah, alasannya kenapa, Bu? Silakan. Langkah identifikasi praktik baik perencanaan. Oke, silakan. Apa Bu soalnya, Bu? Soalnya, jawabannya apa? Sampai soalnya apa jadi. Silakan. Yang menjawab B tadi Ibu sudah mendengar ada jawaban B. Alasannya apa dulu nih? Apa alasannya? Karena guru dapat meninjau kembali dan menilai perencanaan apakah sesuai dengan teknologi yang digunakan, Bu. Oke, ya good jawabannya. Oke, ada lagi yang lain? Apa lagi? Yang lain silakan. Ini lebih ke refleksi pembelajaran secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Masih ingat lah refleksi itu apa, Bu? Apa refleksi, Bu? Refleksi Apa, Bu itu Jumra? seperti kayak Timbal balik. kembali lagi. Menanyakan kembali, Bu. Karakteristik Ulang pembelajaran, Bu. Kembali kah? Hah? Apa, Bu? Udah. Bu Anissa. memahami karakteristik Mengulang kembali pelajaran yang telah berlalu. Oh, mengingat kembali Atau ya memberikan, proses iya, pembelajaran yang memberikan timbal balik atau umpan balik. Jadi ada proses yang namanya refleksi ya Bu ya. Jadi kita Ya, akan melihat kembali, maksudnya tuh mengingat kembali pelajaran gitu yang apa telah yang sudah lalu. kita lakukan, pembelajaran apa yang sudah kita lakukan, terus bagaimana nantinya mungkin ke depannya seperti apa gitu tuh ada yang namanya proses refleksi ya Bu ya. Ya, Yes. Bu Jumra apa jawabannya Bu Jumra? memahami karakteristik anak, Bu, serta kesiapan anak. Karakteristik anak dan juga kesiapan anaknya ya Bu ya. Oke, ya. Terus apa lagi? Silahkan yang lain. Alasannya. Rata-rata B kan semua jawabannya. Jawabannya itu sudah Iya, betul B. B. Alasannya lagi. Ya, alasannya lagi apa? Apa? Ayo. Satu lagi alasannya. Pertimbangan yang seimbang, Bu, antara Hmm? konten, pedagogik, dan teknologi.
Iya, Maksudnya oke. keseimbangan, Bu, Saling, antara aspek ya, konten, seimbang pedagogik, dan teknologi. konten, Eh, teknologi. Jadi Pedagogik dan sekalian gitu Ibu teknologi. ya. Iya, keseimbangan di antara Ah, ketiga aspek. keseimbangan. Ketiga aspeknya mencakup keseluruhan gitu Ibu ya. Iya, harus seimbang. Iya, oke. Harus seimbang. Ya, oke. Maksudnya Ada lagi jawaban yang lain? cara mengajarkannya, Mhm. apa konten kan apa yang diajarkan. Terus Apa yang diajarkan? Betul. itu untuk konten, pedagogik cara mengajarkan, Heeh. sedangkan teknologi itu eh, kayak alat yang digunakan, Bu. Jadi harus seimbang. Iya, iya harus seimbang. Oke, bagus jawabannya. Oke, ada lagi? Silakan. Satu lagi? Mungkin boleh Bu. Boleh, 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 Bu. silakan. Karena dengan merefleksikan praktek perencanaan pada aspek konten pedagogi dan teknologi secara integrasi itu dapat mengetahui bagaimana apakah sudah sesuai dengan tahap perkembangan anak, terus apakah yang Betul. pembelajaran yang kita berikan kepada anak sudah bermakna, dan apakah teknologi yang kita gunakan juga sudah tepat, Betul. apakah sesuai dengan kebutuhan anak, dan mendorong anak supaya belajar lebih menyeluruh dan seimbang. Oke, semuanya secara komprehensif ya Bu ya. Detail sekali jawabannya dan bagus jawabannya. Oke, jadi secara keseluruhan ya. Jadi memang jadi alasannya itu adalah salah satu jawabannya dulu ya. Jawabannya itu B. Alasannya memang merefleksikan praktik secara menyeluruh, perencanaannya pada aspek ada konten tadi ya, ada pedagogik dan juga ada teknologi. Itu saling terkait ya semuanya. Dan di sini nantinya kita akan melihat secara terintegrasinya. Jadi saling terkaitan, berkaitan antara aspek tadi, bisa dari kontennya, bisa dari pedagogiknya, dan juga bisa teknologinya ya di sana gitu ya. Nah, di situ salah satu cara untuk kita bisa melihat kemungkinan biasanya guru juga apa ya, guru juga bisa mengidentifikasi masalahnya Bu, mengidentifikasi masalah dan juga menentukan praktiknya baiknya seperti apa sih yang nantinya akan saya lakukan gitu. Dan juga di sini di dalam suatu proses pembelajaran, hal yang sesuai dengan prinsip tadi, refleksi tadi gitu, itu adalah salah satu proses pembelajaran secara komprehensifnya, secara keseluruhannya gitu. Nah, ini adalah salah satu cara, ini adalah salah satu tujuan untuk kita bisa meningkatkan apa kualitas pembelajaran kita secara nantinya berkelanjutan. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu alasannya nantinya pada saat kita memilih jawaban kita tadi. Tapi kalau di ujian mungkin nggak ada diminta alasan, Bu. Cuma di sini aja kita sharing ya. Kita sharing, kita sama-sama bertukar pikiran gitu ya, Bu ya. Terus jawabannya seperti apa? Ini kan saya sudah mendengar nih jawaban-jawaban dari ibu-ibu gitu ya. Karena kita di sini namanya belajar dengan soal seperti ini tuh memudahkan kita biasanya untuk memahami dari soal yang ada. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan yang terkait dengan materi ini. Ada di kisi-kisi ini. Kalau tidak ada, kita next dulu ya, Bu ya. Oke, next dulu. Bentar. Satu lagi, kalau tidak salah satu lagi poinnya. Nah, satu satu materi, satu kisi lagi gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat yang namanya sekarang ya zamannya jati diri apa ya? Zaman sekarang itu kan memang era digital ya, Bu ya. Apa aja sih Bu di era digital saat ini yang bisa memudahkan Ibu pada saat proses pembelajaran apa Bu sebagai guru, Bu? Apa kira-kira Bu? Penggunaan apa yang Ibu apa yang Ibu gunakan gitu? Yang sudah Ibu gunakan di dalam suatu proses pembelajaran, kira-kira apa yang sudah bisa membantu anak-anak, Bu? Biasanya penggunaan YouTube. YouTube, oke. Terus apa lagi, Bu? Media, Bu. Untuk media, misalnya membuat media LKPD, Bu. Bisa diambil Buat dari, media KPD. Oke, bisa diambil terus apa dari lagi, Bu? aplikasi. Terus AI, Bu, apa lagi? AI, Bu. Menggunakan AI juga, Bu. Oke, Jadi untuk ya. mempermudah Terus untuk mempermudah membuat untuk bahan ajar. Chat betul. GPT berarti. Iya. Oke. Untuk apa, Bu? Salah satu. Pakai chat GPT, Bu. Ah,
Jadi itu adalah salah satu cara kita sebagai guru untuk bisa memudahkan karena sekarang itu tambah canggih zaman ya Bu ya, tambah banyak teknologi yang baru-baru ya. Jadi sekarang itu kadang kita tidak apa ya, sebenarnya positif negatif sih sebenarnya untuk kita gitu ya. Tapi bagaimana caranya Tergantung. kita bisa memberikan sikap gitu ya, sikap dalam artian ya jangan juga kita tergantung gitu, tapi paling tidak ada pemahaman gitu dari apa tetap sih kita gunakan apa ya maksudnya kita gunakan cara kita untuk kita bisa berpikir gitu ya Bu ya. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa disikapi lah dengan teknologi dengan apa teknologi sekarang itu gitu. Karena kadang juga negatifnya kan membuat kita tidak mau berpikir, betul nggak Bu? Ya, Betul ya betul, Bu. negatifnya Iya, ya. iya. Jadi kita apa-apa sekarang itu namanya ketergantungan dengan hal itu gitu. Jadi otak kita itu tidak terasah lagi untuk itu. Nah itu jangan sampai Ya. nantinya kita bisa memberikan proses pembelajaran itu kepada anak ya Bu ya. Nah seperti itu. Jadi apapun sebenarnya apa ya maksudnya tuh positif dalam artian positif negatif itu kan tergantung dari masing-masing diri kita. Jadi ya jangan juga lah semuanya persis dalam artian itu gitu ya. Jadi paling tidak kita mengolah, kita belajar untuk berpikir juga di sana. Oh, seperti ini ya jawabannya ya. Tapi caranya seperti apa gitu. Jadi itu yang harus kita apa ya? Maksudnya harus betul-betul sekarang itu kita sikapi gitu dengan hal-hal seperti itu. Jadi yang mana yang memang sesuai, oke, yang mana tidak sesuai, ya tidak kita lakukan gitu. Nah, itu cara kita untuk bisa memahami teknologi-teknologi sekarang. Karena namanya teknologi pasti ada Bu, yang canggih daripada ini pasti akan ada gitu. Tapi yang zaman sekarang ya kita memang harus mengikuti gitu. Jadi itu kembalikan ke diri kita masing-masing ya, supaya nantinya juga kita terbiasa untuk bisa meningkatkan kemampuan kita. Nah, itu untuk kemampuan gurunya saja gitu ya, belum nanti anaknya. Nah, seperti itu. Jadi jati diri sebagai guru yang profesional kan masih ingat ya Bu ya. Dulu kalau kuliah itu ada sih mata kuliah profesi keguruan. Nah, di situ kan biasanya kita bisa memahami bagaimana sih cara kita atau apa ya, maksudnya yang terkait dengan guru yang profesional itu seperti apa sih gitu ya. Guru yang memang harus seperti ini, seperti ini, seperti ini itu kan sesuai dengan profesional kita sebagai guru di zaman era digital saat ini atau kayak tadi ya. Nah, jadi kita yang pertama itu memang harus bisa pengembangan diri atau berkelanjutan. Nah, jadi kita harus bisa mengembangkan diri kita gitu ya. Kemampuan kita gali lagi kemampuan kita harus ketingkatkan lagi kemampuan yang mana yang kita kurang, yang mana kita harus belajar untuk bisa bisa mengenali dan bisa menggali kemampuan kita dari segi pengembangan diri kita. Kita bisa kita bisa ikut pelatihan, kita bisa ikut workshop gitu ya, atau apapun yang bisa mengembangkan kemampuan diri kita supaya memang pengembangan diri kita itu memang lebih bisa maksimal, Bu. Jadi kita harus belajar gitu, apalagi di era-era digital saat ini gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Terus kita punya apa? Kita punya publikasi ilmiah, kita punya karya inovatif. Ibu-ibu bisa ibu-ibu bisa membuat yang namanya hasil-hasil penelitian, itu kan publikasi secara ilmiah gitu ya, nantinya akan kita jurnalkan gitu ya. Itu adalah salah satu karena yang namanya publikasi ilmiah itu berdasarkan dari hasil penelitian kita, Bu, berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang bisa kita ambil dari hasil kita lihat pada saat kita observasi kepada anak mungkin di sekolah, di TK gitu ya. Itu adalah salah satu masalah yang sangat menarik untuk kita bisa gali gitu ya, untuk kita bisa kembangkan dan nantinya kita akan publikasikan secara ilmiahnya seperti apa berdasarkan dari hasil permasalahan-permasalahan di lapangan karena yang namanya masalah di sekolah gitu ya, masalah di lapangan itu banyak, betul tidak? Ya, betul ya. Pada saat kita melihat di lapangan secara langsung itu banyak sekali kan hal-hal yang menarik yang nantinya akan kita lihat gitu ya dari permasalahan-permasalahan yang kita temui di lapangan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang namanya publikasi ilmiah tadi ya. Jadi kita harus bisa menghasilkan nih yang namanya karya-karya inovatif yang bisa dihasilkan oleh ibu sendiri gitu. Nah, itu berdasarkan dari hasil temuan pada saat di lapangan secara langsung. Nah, itu bisa kita gunakan. Oke, terus yang selanjutnya itu adalah manfaat tadi ya. Nah, salah satunya itu adalah salah satu yang namanya juga solusi pembelajaran yang sangat bermakna. Itu juga sangat membantu kita di dalam suatu proses pembelajaran karena apa? Kita bisa membuat media sangat menarik, Bu. Dari sana gitu kita akan belajar gitu ya. Kita akan belajar memanfaatkan proses pembelajaran dengan menggunakan tadi gitu ya. Kita bisa menggunakan dari mungkin
manfaatnya sangat ini ya, sangat penting sekali untuk kita gitu, supaya memang kemampuan-kemampuan kita gitu kita bisa maksimalkan nantinya pada saat kita melihat dari proses pembelajaran ini. Nah, jadi manfaatnya sangat besar ya Bu ya untuk kita gitu. Jadi untuk anak pun nantinya juga sangat besar karena itu adalah salah satu temuan-temuan atau nantinya kita lihat dari proses pembelajaran yang memang sangat bermakna pada saat di kelas. Oke, dari sini dulu materinya ada mau tanyakan dulu sebelum ke soal. Oke, kalau tidak ada Ibu ke soal dulu ya. Ada? Silakan ada mau tanyakan? Oke, soal ya. Iya, oke. Ini contoh soalnya. Jadi, cara menunjukkan jati diri guru profesional dengan cara IE tadi untuk pembelajaran anak usia dini seperti apa? Oke, yang pertama, membiarkankah IE tadi mengerjakan seluruh administrasi guru. Yang kedua, mengidentifikasi masalahkah dan menentukan solusinya secara ilmiahnya sesuai dengan cara belajar Gen Z saat ini ya Bu ya, dan generasi Alpha saat ini gitu. Terus yang C, menggunakan IE tadi untuk mencari gambar di internet. Oke. Terus yang D, menghindari penggunaan IE tadi karena dianggap menggantikan peran guru. Kira-kira yang mana jawabannya? B, Bu. B. Oke, B. B ya. Ada lagi jawaban yang lain? Silakan alasannya kenapa Bu? Alasannya kenapa? Oke, ada alasannya? Ada alasannya. Alasannya kenapa? Seorang guru profesional harus mampu memanfaatkan AI sebagai alat bentuk untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sebagai pengganti peran. Hal ini tunjukkan cara apa Bu? Jelas-jelas Bu suaranya Bu. Oke. Pembelajaran Jawabannya B. Alasannya kenapa? Oke, silahkan. Tadi dia menjawab B ya. Alasannya kenapa? Silahkan. Iya Bu. Ya, Karena silakan yang lain lagi suaranya biar Ibu dengar. bisa jawab Bu. Boleh, silakan Bu. Silakan. Karena AI ini membantu merupakan alat bantu bagi guru untuk menggunakan suatu media dalam pembelajaran Bu. Oke, ada lagi? AI bukan pengganti guru ya. Betul. AI merupakan alat bantu untuk kelancaran proses pembelajaran. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi alasan yang lain? Silahkan. dapat membantu dan yang lainnya. Ada lagi? Membantu guru menghemat waktu untuk tugas manajerial dan lebih cukup pada keterlibatan siswa dan pengajaran yang efektif. Oke, ada lagi? Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Oke, bagus. Ada lagi? Izin Bu. Guru mampu mengenali permasalahan pembelajaran secara tepat dan bisa menggunakan AI secara bijak, Bu. Tidak terlalu berlebihan. Tidak terlalu berlebihan. Oke, betul. Ada lagi? Ada lagi? Silakan.
Ada lagi alasannya yang lain? Ayo, ada lagi? Silakan. Jawaban yang lain, ayo. Silakan Bu Tini nah. Bu Wartini apa Bu Wartini? Jawabannya Bu Wartini. Silakan Bu. Apa kira-kira Bu jawabannya Bu? Kenapa alasannya? Ada lagi alasannya? Yang lain? Oke. Jadi di sini memang ya cara untuk kita bisa menunjukkan jati diri kita sebagai guru yang sangat profesional ya, apalagi dengan zaman-zaman sekarang ya Bu ya. Ya tadi adalah salah satu proses pembelajaran anak usia dini. Nah, jawabannya kan memang B ya, mengidentifikasi masalah dan juga bisa menentukan solusinya secara ilmiah sesuai dengan gaya belajar, gadget, dan apa ya saat ini ya. Karena apa? Karena biasanya untuk kita bisa mengidentifikasi masalah dan bisa menentukan solusinya secara ilmiah itu adalah harus sesuai dengan gaya belajar saat ini. Saat belajar gaya belajar saat ini kan gaya belajar yang gadget ya, dan juga alpha itu salah satunya untuk bisa menunjukkan jati diri kita sebagai guru yang profesional itu yang seperti apa sih gitu ya, yang bisa memanfaatkan teknologi dan juga bisa menciptakan pembelajaran apa tadi Bu yang bermakna gitu ya, bagi peserta didik. Dan juga hal ini sesuai dengan yang namanya profil guru profesional ya. Profil ini bisa kita lihat di era digital dan IE saat ini gitu ya, diharapkan mampu untuk bisa mengembangkan diri secara berkelanjutan dan juga bisa memanfaatkan yang penting teknologi dan juga bisa meningkatkan salah satunya dari proses atau kualitas pembelajaran kita. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa kita di sini memilih jawaban yang B. Ya, bisa dipahami ya Bu ya? Bisa. Silakan. Bisa dipahami ya Bu ya? Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jam 11 ya? Pak Sauki, sudah selesai kah Pak Sauki waktunya? Sekitar 2 menit lagi Bu, sampai jam 11. 2 menit lagi. Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari ibu-ibu di sini, ada bapak-bapaknya juga gitu ya, yang terkait dari kisi-kisi atau bedah kisi-kisi materi kita pada hari ini. Oke, dan juga sudah ada beberapa contoh ya yang ibu contohkan gitu ya. Dari kisi-kisi yang ada itu adalah salah satu sih, ini salah satu aja ya Bu ya, mungkin ada beberapa soal-soal paling tidak nantinya juga akan bisa mendekati arah soal-soal nantinya yang bisa kemungkinan bisa keluar gitu ya. Itu sebenarnya cara untuk kita memudahkan kita aja sih dengan melalui kisi-kisi ini memudahkan kita dalam proses belajar nanti gitu ya, persiapannya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ibu, Silakan ada yang mau ditanyakan. Nggih, silakan Bu, silakan. Itu ada berapa soal yang akan disediakan oleh PPK dan waktunya diberikan. Dan waktunya ya Bu ya, mungkin kalau untuk masalah teknis dan sebagainya bisa ditanyakan nanti ke panitia ya Bu ya. Di panitia, panitia yang tahu mungkin bagaimana teknisnya, soalnya ada berapa, terus juga waktunya berapa. Karena memang kalau Ibu di sini kan menyampaikan materi saja yang terkait dengan kisi-kisi, jadi Ibu pun juga tidak tahu gitu ya soal-soal dan sebagainya. Nah itu ya Bu ya. Oke. Oke, yang penting belajar aja Bu, semangat untuk belajar ya. Belajar. Tapi Ibu rasa kalau misalnya seperti ini lebih gampang sih kalau memudahkan kita kayak sering menjawab-jawab soal gitu. Jadi terbiasa dengan soal-soalnya. Yang penting terkait dengan kisi-kisi materinya. Nah, seperti itu. Oke, silakan ada lagi satu mungkin, satu pertanyaan boleh? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Silakan. Cukup, Ibu. Cukup ya?
Oke, Ya. jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi ya tolong nanti dibaca lagi ya dari kisi-kisi yang sudah kami sampaikan tadi dengan Bu Diah dan juga Ibu gitu ya. Paling tidak ini adalah salah satu cara untuk kita bisa membantu ibu-ibu nantinya untuk bisa memahami gitu ya dengan adanya bedah kisi-kisi soal ini kan salah satu cara untuk kita memudahkan kita untuk nantinya apa ya paling tidak tahu gitu gambaran soal-soal nantinya akan muncul itu seperti apa gitu. Yang pastinya tetap berusaha untuk bisa dikerjakan, dipelajari gitu ya Bu ya. Yang penting usaha Ibu tuh sudah maksimal gitu untuk apa? Untuk mau belajar ya pada saat ini gitu. Itu penting sekali Bu untuk bisa memotivasi kita gitu ya. Semangat gitu ya. Jangan lupa juga memang harus apa ya? Selain juga harus bisa memaksimalkan diri juga penting ya untuk bisa menjaga kesehatan itu penting sekali zaman-zaman sekarang gitu ya apalagi rawan dengan cuaca saat ini gitu kondisi harus dijaga karena mungkin banyak sekali juga tugas-tugas ya tugas-tugas yang memang harus kita kerjakan gitu ya jadi itu juga harus betul-betul kita pahami gitu jadi sangat penting sekali sih Ibu rasa seperti itu jadi Ibu selalu mendoakan semoga lancar semuanya dan mudah-mudahan semuanya bisa lulus ya untuk batch 4 ya untuk PPG di UIN Antasari Banjarmasin. Jadi bisa dipermudah apa diberikan kemudahan, kelancaran nantinya pada saat menghadapi sampai selesai insya Allah ya nantinya sampai selesai. Itu tanggal terakhir kapan Bu? Di Januari ya Bu ya kalau tidak salah ya ujiannya ya. Ya, Akhir nah itu kan Januari. itu yang harus betul-betul dipersiapkan betul-betul ya semuanya dijalani insya Allah nantinya juga bisa selesai gitu ya Bu ya selesai dan juga memang yang penting kita sudah berusaha gitu ya berusaha secara maksimal untuk hasil kita serahkan saja yang penting Ibu doakan insya Allah semuanya lulus ya untuk tahun ini. Oke, itu saja. Amin. Terima kasih ya ibu-ibu, bapak-bapak semua untuk bisa meluangkan waktunya pada hari ini. Sekian sedikit sharing kita terkait dengan kisi-kisi bedah tadi ya, bedah soal tadi. Ibu akhiri saja dulu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, sama-sama. Ibu serahkan ke Pak Sauki ya, moderator ya. Silakan Pak. Nggih. Nggih, baik Ibu. Terima kasih banyak kepada Ibu Rizky Nurhaida yang telah memberikan materi yang luar biasa kepada kita. Tadi juga sebelumnya sudah ada Ibu Diah Ageng Pramesti Kuenarso yang juga memberikan materi yang sangat banyak kepada kita. Semoga materi yang telah diberikan oleh dua Ibu narasumber ini menjadi bekal bagi Bapak Ibu semua untuk menghadapi nanti ujian pengetahuan yang insya Allah itu dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Januari. Nggih. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu diberikan kelancaran dan kemudahan dan bisa lulus 100%. Amin. Nggih. Amin, Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nggih, baik. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik, Izin ya Bapak Pak ya Ibu. keluar. Nggih, Pak. silakan Ibu. Nggih. Bapak Ibu Ya, izin terima saya. kasih Pak Sauki. Nggih, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, baik Bapak Ibu, saya izin untuk end meeting Zoom-nya. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk absen di grup kelas sudah saya share. Nggih. Iya. Nggih.